Pasien umur 62 tahun, ginjalnya tinggal 45%. Penyebabnya makan ini tiap pagi. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar, biar kita bisa saling sapa dan doakan. Berhentilah sejenak Bapak dan Ibu. Sebelum sendok itu menyentuh sayur di piring Anda, coba pikirkan sejenak. Apakah benar semua sayur aman bagi tubuh di usia lanjut? Banyak orang beranggapan bahwa semakin banyak makan sayur, semakin sehat tubuhnya. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Beberapa jenis sayur yang tampak segar dan menyehatkan justru bisa menjadi racun perlahan bagi tubuh lansia. Kerusakannya tidak langsung terasa, tapi menumpuk sedikit demi sedikit hingga akhirnya ginjal melemah, jantung terganggu, atau sendi mulai terasa nyeri setiap pagi. Saya sering menemui pasien yang datang dengan wajah bingung. Mereka berkata, "Dokter, saya ini rajin makan sayur setiap hari. Kenapa kok malah tambah sakit?" Mereka tidak sadar bahwa tubuh di usia senja tidak lagi sekuat dulu. Organ penyaring seperti ginjal dan hati tidak mampu bekerja secepat ketika muda. Zat-zat tertentu yang dulunya mudah dibuang oleh tubuh, kini justru menumpuk dan berubah menjadi racun yang merusak dari dalam. Bayangkan seperti mesin yang sudah tua, kalau terus dipaksa bekerja keras tanpa perawatan, lama-lama rusak juga. Dalam video ini, saya akan membuka mata Bapak dan Ibu tentang 6 jenis sayur yang ternyata bisa berbahaya bagi tubuh orang lanjut usia bila dikonsumsi dengan cara yang salah. Saya juga akan jelaskan secara rinci bagaimana mekanismenya di dalam tubuh, dan tentu saja solusi praktis agar Bapak dan Ibu tetap bisa menikmati sayur dengan aman setiap hari. Karena pengetahuan kecil yang Anda dapat hari ini bisa menyelamatkan ginjal, jantung, dan kehidupan Anda di masa depan. Jadi tolong tonton sampai selesai, karena setiap menitnya bisa membuat perbedaan besar untuk kesehatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lansia Sejahtera, tempat di mana kita belajar bersama untuk menjaga tubuh tetap sehat dan jiwa tetap bahagia di usia senja. Saya Dr. Ahmad, seorang dokter yang telah lebih dari 20 tahun mendampingi ribuan pasien lansia di seluruh penjuru Indonesia. Dari kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, hingga desa-desa di pelosok Nusantara, saya telah menyaksikan berbagai kisah tentang perjuangan, kesabaran, dan harapan para orang tua dalam menjaga kesehatan mereka di masa tua. Setiap cerita memberi pelajaran bahwa menjaga kesehatan bukan hanya soal obat, tetapi soal kebiasaan yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesadaran. Selama bertahun-tahun saya melihat banyak pasien yang datang dalam kondisi terlambat, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak tahu. Itulah alasan saya membuat channel ini, agar pengetahuan tentang kesehatan bisa sampai kepada semua bapak dan ibu di rumah dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan penuh kasih sayang. Saya ingin agar setiap lansia di Indonesia bisa hidup mandiri, aktif, dan tetap menikmati hari-harinya dengan semangat yang tinggi. Karena saya percaya, menua adalah proses yang indah jika dijalani dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang. Usia boleh bertambah, tetapi semangat dan kualitas hidup bisa tetap terjaga. Dan melalui video ini, saya ingin membantu Bapak dan Ibu agar tidak hanya bertahan hidup, tetapi benar-benar hidup dengan bahagia di usia senja. Sebelum saya melanjutkan pembahasan penting ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk menekan tombol berlangganan di bawah video ini dan menyalakan loncengnya. Dengan begitu, setiap minggu Bapak dan Ibu akan mendapatkan tips kesehatan gratis langsung dari saya, tanpa perlu mencarinya lagi. Setiap pekan kita akan membahas berbagai topik menarik seputar kesehatan lansia. Mulai dari cara menjaga jantung agar tetap kuat, menjaga ginjal agar tetap sehat, hingga pola makan yang bisa memperpanjang usia. Semua ini saya bagikan agar Bapak dan Ibu tidak perlu bingung atau takut menghadapi masa tua, karena selalu ada solusi yang bisa kita lakukan bersama. Saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Apakah dari Surabaya, Medan, Bandung, Yogyakarta, atau mungkin dari Kalimantan, Papua, atau Aceh. Setiap kali saya membaca komentar dari berbagai daerah, hati saya terasa hangat. Rasanya seperti kita semua duduk bersama dalam satu ruang, saling menyemangati, dan belajar menjaga kesehatan bersama.
Mari kita jadikan komunitas lansia sejahtera ini bukan sekadar tempat menonton video, tetapi juga tempat saling berbagi pengalaman, cerita, dan dukungan. Siapa tahu kisah atau pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa membantu orang lain yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan yang sama. Jadi, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Setiap komentar Bapak dan Ibu berarti besar bagi saya dan bagi ribuan orang lain yang ingin hidup lebih sehat dan bahagia di usia senja. Beberapa waktu lalu saya kedatangan seorang pasien bernama Ibu Marni, seorang perempuan berusia 64 tahun, pensiunan guru sekolah menengah dari kota Solo. Beliau datang ke klinik dengan langkah yang pelan dan wajah yang tampak pucat. Kakinya bengkak seperti menahan air, tubuhnya mudah lelah, dan kepalanya sering terasa pusing setiap pagi. Dengan nada suara yang penuh kebingungan, beliau berkata, "Dokter, saya ini rajin makan sayur setiap hari. Pagi bayam, siang tumis kangkung, malam daun singkong. Tapi kok malah badan saya tambah tidak enak ya?" Saya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Baik Ibu, kita periksa dulu ya. Mungkin tubuh Ibu sedang memberi sinyal yang belum Ibu sadari." Setelah hasil laboratorium keluar, saya menarik napas dalam. Kadar asam urat Ibu Marni mencapai 10,9 mg per desiliter, jauh melebihi batas normal. Fungsi ginjalnya pun hanya tinggal sekitar 50% dari kapasitas normal. Artinya ginjalnya sudah mulai bekerja keras menahan kelebihan zat tertentu di dalam darah. Saya lihat wajah beliau mulai cemas ketika saya jelaskan hasilnya. Beliau memegang tangannya erat dan berkata lirih, "Tapi dokter, saya tidak pernah makan daging merah, tidak suka gorengan, cuma makan sayur saja setiap hari." Saat itu saya tahu beliau tidak bersalah. Beliau hanya tidak tahu bahwa cara dan jenis sayur yang dikonsumsi juga harus disesuaikan dengan usia dan kondisi tubuh. Saya kemudian menjelaskan perlahan. Tubuh kita berubah seiring bertambahnya usia. Ginjal yang dulu kuat kini mulai melemah. Hati tidak secepat dulu menetralisir racun dan metabolisme tubuh menurun. Beberapa sayur, seperti bayam dan daun singkong, mengandung zat yang disebut oksalat dan purin. Kedua zat ini jika berlebihan dapat menumpuk di tubuh dan menyebabkan batu ginjal atau asam urat tinggi. Saya katakan pada beliau, "Bukan sayurnya yang salah, Bu, tapi tubuh kita di usia sekarang sudah berbeda. Apa yang dulu baik, belum tentu sekarang masih aman." 2 minggu kemudian, setelah mengikuti saran saya untuk mengganti jenis sayur dan cara memasaknya, kondisi Ibu Marni mulai membaik. Bengkaknya berkurang, dan beliau mulai merasa lebih segar. Saat datang ke klinik untuk kontrol, beliau tersenyum lega dan berkata, "Dokter, sekarang saya baru mengerti. Ternyata sehat itu bukan sekadar makan banyak sayur, tapi tahu sayur mana yang cocok untuk tubuh saya." Kata-kata itu sangat membekas di hati saya. Dari situ saya semakin yakin bahwa edukasi sederhana seperti ini bisa menyelamatkan banyak orang dari penderitaan yang sebenarnya bisa dicegah. Bapak dan Ibu, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa dalam menyesuaikan diri. Namun seiring waktu, kemampuan itu perlahan menurun. Ketika kita masih muda, ginjal, hati, dan pencernaan bekerja seperti mesin baru yang kuat dan efisien. Tubuh dengan mudah membuang racun, menyaring darah, dan memproses makanan tanpa banyak kesulitan. Tapi setelah melewati usia 50 tahun, semua proses ini mulai melambat. Organ tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Zat-zat yang dulunya bisa dibuang dengan cepat, kini cenderung menumpuk dan memberi beban berlebih pada ginjal serta hati. Bayangkan tubuh seperti mesin cuci yang sudah bekerja puluhan tahun. Dulu bisa mencuci selimut tebal tanpa masalah. Sekarang mencuci pakaian tipis saja harus hati-hati. Begitu pula dengan tubuh kita. Makanan yang dulunya mudah diproses, sekarang bisa menjadi beban berat bagi organ dalam. Itulah sebabnya, beberapa sayur yang mengandung zat tertentu, seperti oksalat, purin, atau kalium tinggi, bisa menjadi masalah serius. Ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaringnya, hati dipaksa menetralisir lebih banyak racun, dan jantung ikut terbebani menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang sering membuat saya sedih adalah banyak orang lanjut usia tidak menyadari perubahan ini. Mereka berpikir, sayur kan sehat, tidak mungkin berbahaya. Padahal bagi tubuh yang sudah menua, keseimbangan sangat penting. Sayur tetap dibutuhkan, tetapi cara memilih dan mengonsumsinya harus disesuaikan dengan kemampuan tubuh saat ini. Jadi bukan berarti berhenti makan sayur,
melainkan belajar mengenali batas tubuh sendiri agar tetap sehat tanpa harus menambah beban bagi organ vital kita. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita bahas satu persatu 6 jenis sayur yang bisa menjadi masalah serius bagi tubuh lansia bila tidak dikonsumsi dengan bijak. Saya akan ceritakan juga pengalaman nyata dari pasien-pasien saya agar Bapak dan Ibu bisa lebih mudah memahami betapa pentingnya memperhatikan makanan yang tampaknya sederhana ini. 1. Bayam, musuh tersembunyi bagi ginjal bayam, memang sering disebut sebagai rajanya sayuran hijau karena kaya zat besi dan vitamin. Tapi siapa sangka, bayam juga mengandung oksalat yang sangat tinggi. Zat ini bisa berubah menjadi batu ginjal ketika ginjal kita tidak lagi sekuat dulu dalam menyaring racun. Saya masih ingat seorang pasien saya bernama Pak Tarmizi, berusia 67 tahun dari Medan. Setiap pagi selama bertahun-tahun, beliau sarapan dengan nasi hangat dan sayur bening bayam. Katanya, supaya sehat dokter, biar darah tambah bagus. Tapi suatu hari beliau datang dengan keluhan nyeri di pinggang kanan yang tidak kunjung hilang. Hasil ultrasonografi menunjukkan adanya batu ginjal berukuran hampir 1 cm. Ketika saya tanya kebiasaan makannya, beliau tampak terkejut saat tahu penyebabnya. Justru dari bayam yang dikira sehat itu, saya sarankan Pak Tarmizi untuk menghentikan konsumsi bayam selama beberapa bulan dan menggantinya dengan sayur, rendah oksalat seperti labu siam dan brokoli muda, serta memperbanyak minum air putih. 3 bulan kemudian, batu ginjalnya mengecil dan rasa nyeri pun berangsur hilang. Beliau tersenyum lega dan berkata, "Ternyata sehat itu harus tahu caranya ya dok. 2 daun singkong, pemicu asam urat. Tersembunyi daun singkong dikenal lezat, apalagi kalau dimasak dengan santan. Tapi Bapak dan Ibu perlu tahu, daun singkong mengandung zat purin yang cukup tinggi. Jika dimakan berlebihan, purin akan diubah tubuh menjadi asam urat. Dan pada orang tua, kadar ini bisa meningkat cepat karena ginjal tidak mampu membuangnya secepat dulu." Saya punya pasien bernama Bu Marni dari Solo yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Setiap malam beliau makan nasi dengan sayur daun singkong dan sambal terasi. Menurutnya, itu sudah menjadi kebiasaan sejak muda. Tapi lama-kelamaan, sendi-sendi jari tangannya mulai bengkak, lututnya nyeri setiap pagi dan pergelangan kakinya terasa berat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar asam urat mencapai 10,9 mg per desiliter, jauh di atas normal. Setelah saya minta beliau berhenti makan daun singkong selama beberapa minggu dan mengganti dengan sayur bening dari daun katuk dan sawi putih, keluhannya mulai hilang. Kini Bu Marni sering memberitahu tetangga-tetangganya, "Sayur singkong enak tapi jangan setiap hari." Saya sudah merasakan akibatnya. 3. Kangkung, penambah santai yang bisa berujung. Bengkak kangkung sering jadi favorit banyak orang karena mudah dimasak dan terasa gurih. Tapi bagi lansia, terutama yang punya tekanan darah tinggi atau gangguan jantung, kangkung bisa menimbulkan masalah. Kandungan natrium alami dalam kangkung dapat menyebabkan penumpukan cairan sehingga kaki dan pergelangan menjadi bengkak. Saya ingat seorang pasien bernama Pak Damanhuri, usia 68 tahun dari Surabaya. Beliau setiap hari makan tumis kangkung dengan ikan asin. Awalnya tidak merasa apa-apa, tapi lama-kelamaan kakinya bengkak dan sulit berjalan. Ketika diperiksa, tekanan darahnya mencapai 160/100 dan ginjalnya mulai terganggu. Setelah saya minta beliau berhenti makan kangkung selama sebulan, serta mengganti dengan sayur rebus ringan, bengkaknya perlahan hilang. Beliau berkata, "Saya kira kangkung bikin tenang dok, ternyata malah bikin kaki berat." 4. Kol dan kubis. Si penghasil gas yang mengganggu pernapasan kol dan kubis memang menyehatkan karena tinggi serat, tetapi untuk orang dengan pencernaan lambat atau memiliki penyakit jantung, keduanya bisa menimbulkan gas berlebih yang menekan dada dan membuat sulit bernapas. Saya tidak akan lupa kasus Pak Darto, 70 tahun dari Yogyakarta. Beliau rajin makan lalapan kol mentah setiap siang, katanya biar tidak cepat lapar. Namun setiap kali makan kol, ia merasa dada sesak dan sering bersendawa tanpa henti. Awalnya dikira masalah lambung biasa, tapi ternyata perutnya penuh gas akibat fermentasi dari serat kol yang tidak tercerna sempurna. Setelah saya sarankan untuk menghindari kol mentah dan hanya makan dalam bentuk rebus, napasnya kembali lega dan beliau berkata sambil tersenyum, "Sekarang saya baru sadar,
Yang alami belum tentu aman kalau dimakan mentah. 5. Daun pepaya. Pahit yang bisa turunkan tekanan darah drastis banyak. Orang percaya daun pepaya bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Memang benar, enzim papain di dalamnya membantu proses pencernaan. Tapi bagi lansia dengan tekanan darah rendah, daun pepaya bisa membuat tekanan darah turun secara tiba-tiba. Saya masih ingat seorang pasien saya, Bu Rosmiati, 65 tahun dari Bandung. Beliau rajin minum rebusan daun pepaya setiap pagi karena mendengar katanya bagus untuk darah. Namun suatu pagi beliau tiba-tiba jatuh pingsan di dapur setelah diperiksa. Tekanan darahnya hanya 90/60. Setelah saya telusuri, ternyata beliau meminum rebusan daun pepaya 2 kali sehari tanpa tahu efeknya. Sejak saat itu, beliau berhenti dan mengganti dengan jus sayur ringan dari timun dan wortel. Kondisinya berangsur pulih dan tidak pernah pingsan lagi. 6. Rebung. Sayur tradisional yang tidak ramah untuk lambung lansia. Rebung atau tunas bambu sering disajikan dalam berbagai masakan tradisional. Aromanya khas, rasanya gurih, tetapi rebung mentah mengandung asam sianida alami yang bisa berbahaya jika tidak dimasak dengan benar. Saya pernah menangani Pak Suyatno, 69 tahun dari Purwokerto, yang sangat suka sayur lodeh rebung. Ia menganggapnya sehat dan alami. Namun setelah beberapa minggu, ia mengeluh mual setiap kali makan dan perutnya terasa penuh gas. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya iritasi lambung dan penumpukan gas di usus besar. Setelah saya jelaskan bahwa rebung mentah dan rebung yang tidak direbus cukup lama bisa menyebabkan efek ini, beliau berhenti mengonsumsinya. Sebulan kemudian keluhannya hilang dan ia tersenyum sambil berkata, "Sekarang saya baru tahu, ternyata rebung juga bisa bikin perut kapok." Setiap kisah ini mengajarkan kita satu hal penting, Bapak dan Ibu. Tidak ada makanan yang sepenuhnya baik atau buruk. Semuanya tergantung pada siapa yang memakannya, seberapa banyak dikonsumsi, dan bagaimana cara mengolahnya. Tubuh lansia perlu perhatian lebih. Jadi jangan asal ikut tren makan sehat tanpa mengenali kondisi tubuh sendiri. Karena yang sehat untuk orang muda belum tentu aman untuk orang tua. Bapak dan Ibu, coba bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin tua yang sudah bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Mesin ini sudah menempuh perjalanan panjang, melewati panas, hujan, dan beban berat. Ia tetap setia bekerja, menyaring, memompa, dan memproses segala sesuatu yang masuk tanpa pernah mengeluh. Namun sebagaimana mesin tua lainnya, kalau terus diberi beban berlebihan atau diisi dengan bahan yang salah, perlahan-lahan performanya menurun. Begitu juga dengan tubuh kita, organ-organ seperti ginjal, hati dan jantung yang dulu kuat dan tangguh, kini mulai melambat dan menjadi lebih sensitif terhadap apa yang kita makan setiap hari. Saya sering mengatakan kepada pasien saya bahwa tubuh kita bukan musuh yang harus dilawan, tapi sahabat yang perlu dirawat. Setiap kali kita makan sesuatu yang tidak sesuai, tubuh sebenarnya memberikan tanda. Entah itu rasa lelah, pusing, bengkak di kaki, atau sulit tidur. Sayangnya, banyak orang mengabaikan sinyal kecil itu sampai akhirnya terlambat. Sama seperti mesin yang tidak pernah diservis, tubuh yang terus dipaksa tanpa perhatian, akhirnya rusak lebih cepat dari yang kita duga. Dan kalau sudah sampai tahap itu, memperbaikinya tidak semudah mengganti onderdil mesin, karena organ tubuh manusia tidak bisa diganti begitu saja. Bayangkan ginjal kita, seperti filter air yang setiap hari harus menyaring racun dan sisa metabolisme dari darah. Jantung bekerja seperti pompa yang tidak pernah berhenti, memompa darah puluhan ribu kali dalam sehari. Dan hati bekerja layaknya pusat pengolahan limbah, menetralisir racun agar tidak menyebar ke seluruh tubuh. Ketika semua itu terus dipaksa bekerja keras tanpa bantuan dari pola makan yang baik, wajar kalau akhirnya mereka kelelahan. Itu sebabnya saya selalu menekankan, bukan hanya jumlah makanan yang penting, tapi juga kualitas dan cara kita memperlakukannya. Karena itu, mulai sekarang mari kita perlakukan tubuh kita seperti mesin tua yang sangat berharga. Mesin ini telah membawa kita sejauh ini, membesarkan anak-anak, bekerja keras demi keluarga, menanggung segala beban hidup tanpa berhenti. Sudah waktunya sekarang kita memberi tubuh kita kesempatan untuk beristirahat, memperbaikinya dengan makanan yang tepat, dan menghargai setiap detak jantung serta napas yang masih setia menemani kita. Tubuh yang dirawat dengan kasih akan membalas dengan kekuatan,
ketenangan, dan umur panjang yang berkualitas. Bapak dan Ibu, kabar baiknya adalah kita tidak perlu takut makan sayur. Kuncinya hanya satu, memahami tubuh kita dan memilih jenis sayur yang tepat. Banyak orang yang begitu tahu ada sayur berbahaya, langsung berhenti makan semua sayuran. Padahal itu justru bisa membuat tubuh kekurangan serat, vitamin, dan mineral penting. Sayur tetap menjadi fondasi utama pola makan sehat, terutama bagi lansia, asalkan kita tahu mana yang aman dan bagaimana cara mengolahnya. Langkah pertama yang paling mudah adalah memilih jenis sayur yang rendah oksalat dan purin. Contohnya seperti labu siam, sawi putih, brokoli muda, dan wortel. Sayuran ini lebih ramah untuk ginjal karena seratnya halus dan mudah dicerna. Selain itu, kandungan vitaminnya tetap tinggi tetapi tidak memberatkan sistem penyaringan tubuh. Jika Bapak dan Ibu terbiasa makan bayam atau daun singkong setiap hari, cobalah menggantinya perlahan dengan sayuran-sayuran ini. Tubuh akan terasa lebih ringan dan bengkak di kaki pun bisa berkurang. Langkah kedua adalah memperhatikan cara memasak. Banyak orang tidak sadar bahwa cara masak bisa menentukan apakah sayur itu sehat atau berbahaya. Misalnya, dengan merebus sayur menggunakan air yang banyak, lalu membuang air rebusannya, kadar purin dan oksalat bisa berkurang cukup signifikan. Hindari menumis dengan minyak berulang atau menambahkan santan yang terlalu kental, karena itu bisa menambah beban pada hati dan jantung. Gunakan bumbu alami seperti bawang putih, jahe, dan sedikit garam agar rasa tetap nikmat tanpa membahayakan tubuh. Langkah ketiga, berikan variasi pada menu sayur setiap hari. Tubuh membutuhkan keragaman nutrisi. Jika hari ini Anda makan labu siam, besok ganti dengan sawi putih, lusa tambahkan brokoli atau kacang panjang. Dengan cara ini, tubuh tidak jenuh dan risiko penumpukan zat tertentu bisa dihindari. Jangan lupa juga untuk minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas sehari, agar ginjal dapat bekerja optimal dalam membuang sisa metabolisme dari makanan. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki penyakit jantung, ginjal, atau tekanan darah tinggi, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter. Karena setiap tubuh memiliki kebutuhan berbeda, dan langkah kecil yang tepat bisa menjadi penyelamat besar di masa depan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, coba renungkan sejenak. Tubuh ini telah bekerja tanpa pamrih untuk kita selama puluhan tahun. Ginjal yang kecil itu telah menyaring darah 24 jam tanpa berhenti, menjaga agar racun tidak menumpuk di dalam tubuh. Jantung yang setia berdetak lebih dari 100.000 kali setiap hari, memastikan setiap sel mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Paru-paru Anda bernafas 20.000 kali setiap hari, bahkan saat Anda tidur nyenyak. Semua organ ini bekerja dalam diam, tanpa keluhan, tanpa meminta imbalan apapun. Tapi seringkali, kita justru memperlakukannya dengan abai. Memberi makanan yang salah, kurang air, kurang istirahat, dan penuh stres. Sekarang, saatnya kita berhenti sejenak dan menghargai pengorbanan tubuh kita. Setiap sendok makanan yang kita masukkan ke mulut bukan hanya soal rasa, tapi juga soal tanggung jawab terhadap tubuh yang telah menemani kita seumur hidup. Mungkin dulu kita tidak terlalu peduli dengan apa yang kita makan, karena masih merasa kuat. Namun setelah usia melewati 50 tahun, tubuh sudah mulai menuntut perhatian yang lebih lembut. Apa yang dulu dianggap sepele, kini bisa membawa akibat besar. Karena itu, menjaga pola makan bukan hanya soal memperpanjang umur, tetapi juga soal memberi penghargaan kepada tubuh yang telah berjuang untuk kita selama ini. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, kesehatan bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Kesehatan adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Apa yang kita makan, seberapa banyak kita bergerak, dan bagaimana kita berpikir. Tidak ada obat ajaib yang bisa menggantikan kebiasaan hidup sehat. Tubuh kita seperti tanaman. Ia tumbuh subur kalau diberi nutrisi yang benar dan disiram dengan kasih sayang. Tapi jika dibiarkan, perlahan ia layu tanpa terasa. Jadi mulai hari ini mari kita buat komitmen kecil untuk diri sendiri. Hargai tubuh Anda sebagaimana Anda menghargai keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Pilih makanan dengan penuh kesadaran. Dengarkan tanda-tanda kecil yang diberikan tubuh dan jangan tunggu sampai sakit baru mulai peduli. Karena sejatinya, menjaga tubuh berarti menjaga kehidupan. Tubuh yang sehat memberi kita kesempatan untuk tersenyum lebih lama, bercengkerama dengan cucu, menikmati udara pagi,
dan merasakan nikmatnya hidup dengan tenang di masa tua. Bapak dan Ibu, mulai hari ini mari kita lebih bijak memilih apa yang kita makan. Karena setiap suapan menentukan arah kesehatan kita di masa depan. Tidak ada perubahan besar yang terjadi dalam semalam, tetapi langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten bisa membawa hasil luar biasa. Mulailah dengan hal sederhana. Perhatikan sayur yang Anda pilih, cara memasaknya dan seberapa sering Anda mengonsumsinya. Jangan ragu untuk memperbaiki pola makan sedikit demi sedikit. Ingat, tubuh kita tidak menuntut kesempurnaan, tetapi ia sangat menghargai perhatian dan kepedulian yang tulus dari pemiliknya. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman. Tulislah di kolom komentar sayur apa yang paling sering Anda konsumsi di rumah dan perubahan apa yang ingin Anda lakukan setelah menonton video ini. Ceritakan juga pengalaman Anda dalam menjaga kesehatan di usia senja, karena siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi bagi ribuan orang lain di luar sana. Dan jangan lupa, tekan tombol suka dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan tetangga Anda. Bisa jadi satu kali berbagi, berarti menyelamatkan kesehatan seseorang. Akhirnya, saya ingin mengingatkan kembali satu hal penting. Tubuh yang sehat adalah anugerah yang tidak ternilai. Jagalah ia dengan penuh kasih, rawat dengan makanan yang benar, perbanyak rasa syukur, dan hindari kebiasaan yang merusak, karena kesehatan tidak hanya memperpanjang usia, tetapi juga memberi kualitas hidup yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan salam sehat dari saya, Dr. Ahmad, untuk seluruh pemirsa setia Lansia Sejahtera. Semoga Tuhan selalu memberkahi langkah Bapak dan Ibu menuju hidup yang lebih panjang, kuat dan penuh kebahagiaan.